Haleluya, puji Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalani setiap aktivitas kita. Resilient, saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan dapat menguatkan kita, menjadikan kita pejuang-pejuang yang tangguh di dalam Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dalam Kitab Ulangan pasal 13 ayat yang keempat. Saya bacakan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul berjalan. Ya. Karena seringkali kita merasa sudah dekat dengan Tuhan, karena kita tahu firman, kita dengar khotbah, ya, kita beribadah, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Namun pertanyaannya bukan seberapa banyak kita tahu tentang Tuhan sekarang ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu seberapa jauh kita berjalan bersama Tuhan. Ya. Seberapa jauh kita berjalan bersama Tuhan. Karena dalam kitab Ulangan pasal 13 ini, Allah memperingatkan tentang penyesatan yang datang dan bisa datang kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang dimana Allah menyatakan bahwa ternyata ada penyesatan yang bisa datang terhadap bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel harus berhati-hati. Dalam hal ini juga Allah memberi jalan kehidupan rohani kepada bangsa Israel. Ajakan agar bangsa Israel mengikuti jalan rohani yang Allah berikan kepada mereka. Apa itu? Yaitu mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, mendengar suara Tuhan, serta berbakti dan berpaut kepada Tuhan. Itu merupakan jalan rohani yang Tuhan berikan dan sekaligus ajakan kepada anak-anak Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu, untuk mengikuti jalan itu. Yang dimana tentunya Allah mengharapkan agar kita berjalan bersama dengan Dia di jalannya Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana agar kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, bukan hanya tahu tentang Tuhan. Yang pertama yaitu melangkah dalam ketaatan. Ya. Jadi bagaimana agar kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, yaitu tentunya kita harus melangkah. Yang pertama melangkah dalam ketaatan. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Dan seterusnya kemudian dikatakan sana, suaranya harus kamu dengarkan. Ya. Dalam bahasa asli, ikuti di sini yaitu halak, yang berarti berjalan. Kemudian arti selanjutnya yaitu hidup dalam arah tertentu. Dan dalam bahasa asli mendengar di sini yaitu sama, yaitu dengar dan taat. Ya, itu dari bahasa aslinya. Yang memiliki arti bahwa Tuhan tidak berkata pahami jalan Tuhan, tidak. Tetapi yang Tuhan katakan di sini yaitu ikuti jalan Tuhan, ikuti aku, ya. Artinya Tuhan tidak mencari orang yang hanya sekedar tahu jalan Tuhan. Oh iya, itu adalah jalan Tuhan. Tuhan tidak mau hanya sekedar mencari orang yang tahu jalan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini yaitu Tuhan mencari orang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Ketaatan sejati bukan pengetahuan, tetapi pergerakan hidup. Ya. Sehingga di sini firman Tuhan berkata kita pun harus melangkah dalam ketaatan. Karena kalau kita hanya sekedar mendengar tanpa kita ikuti Tuhan, itu sama dengan tidak taat. Tetapi ketika kita mendengar Tuhan, oh iya jalan Tuhan di sini. Tuhan mengajak kita mengikuti jalannya. Kemudian kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu baru bisa dikatakan taat. Dalam Yakobus 1 ayat 22, di sana dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jelas firman Tuhan mengajak kepada kita ketika kita tahu firman, kita lakukan. Kita melangkah dalam ketaatan. Bukan hanya mendengar saja, tetapi harus melangkah dalam ketaatan. Karena dalam Yohanes 10 ayat 27, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Domba-dombaku pasti mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka. Dan perhatikan ini, dan mereka selalu mengikut aku.
Kita adalah domba-domba dan Tuhan adalah gembala kita. Kita kenal suara Tuhan. Namun dikatakan dalam Yohanes ini bahwa kita sebagai domba-domba bukan hanya sekedar kenal suara Tuhan, tetapi di sana dikatakan bahwa kita selalu mengikut Tuhan. Ini berbicara tentang melangkah dengan ketaatan, melangkah dalam ketaatan, ya. Dan menjadi contoh ketika kita tidak berjalan, ya. Kita tidak berjalan dalam ketaatan, yaitu kita tahu harus berubah. Kita sudah dengar firman Tuhan harus berubah, tetapi kita tunda untuk berubah. Kita tahu harus mengampuni, firman Tuhan berkata ampunilah sesamamu manusia, ya. Tetapi kita tahan pengampunan. Kita tahu harus melayani, tetapi kita menolak untuk melayani Tuhan. Itu merupakan contoh ketika kita tidak berjalan dalam ketaatan. Sehingga marilah kita miliki kehidupan yang betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan. Yaitu berjalan dalam ketaatan. Sehingga kita mengambil langkah konkret, yaitu langsung kita lakukan firman Tuhan ketika kita dengar firman Tuhan. Ya. Biasakan respon cepat, ya. Ketika dengar suara Tuhan, Tuhan memerintahkan sesuatu atas kehidupan kita harus segera melakukannya. Dan tolak alasan apapun yang membuat kita tidak taat. Ya. Selanjutnya yaitu bagaimana agar kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, yaitu melangkah dalam kesetiaan. Kita perhatikan Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu, seterusnya kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Kepadanya harus kamu berpaut. Ya. Kalau dari bahasa asli, kata takut yaitu yare, yang berarti hormat mendalam. Berpegang yaitu syamar, yang berarti menjaga, memelihara. Berpaut dalam bahasa aslinya yaitu dabak, yang artinya melekat erat. Ya. Kalau kita lihat dari keseluruhan tiga ini menunjukkan ketahanan rohani dalam Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana kita harus memiliki kesetiaan di dalam Tuhan, melangkah dalam kesetiaan, ya. Karena takut Tuhan itu menjaga hati tetap benar. Kalau kita berkata takut akan Tuhan, berarti itu berbicara kita menjaga hati kita tetap benar. Ketika kita berbicara tentang berpegang pada Tuhan, berarti kita menjaga kebenaran tetap hidup dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata bahwa kita mau berpaut, itu berarti kita menjaga hubungan tetap dekat, ya. Kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan semua itu menggambarkan suatu bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita harus tanamkan dalam kehidupan kita bahwa kesetiaan itu jangkanya sampai akhir. Ya. Tidak hanya sementara, tetapi sampai pada kesudahannya. Karena kesetiaan itu bukan hanya sesaat. Bukan hanya sesaat. Tetapi tindakan yang terus-menerus kita lakukan. Oleh karena itu butuh komitmen dan disiplin di dalamnya. Ya. Ada komitmen, ada disiplin. Sehingga kita terus melakukan. Yaitu apa yang harus kita terus lakukan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga itulah berjalan dalam kesetiaan. Ya. Kesetiaan lahir dari hati yang menghormati Tuhan dan menolak untuk melepaskan Tuhan. Matius 24 ayat 13 terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi kalau kamu tetap setia kepadaku sampai akhir, jiwamu akan diselamatkan. Wah, ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berjalan dalam kesetiaan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Contoh orang setia, tetap benar walau tidak ada yang melihat. Walaupun sekalipun tidak ada yang memperhatikan, kita tetap melakukan kebenaran. Itu adalah orang yang setia. Tetap setia walau tidak dihargai. Ya. Tetap dekat Tuhan walau masalah berat. Dan semua ini harus dilakukan sampai akhir. Bukan hanya sementara saja. Sehingga bangunlah disiplin rohani, doa, baca firman Tuhan, beribadah, ya, sampai pada akhirnya. Tetapkan komitmen dalam Tuhan, jaga hati dengan takut akan Tuhan dan dekatkan diri secara konsisten kepada Tuhan. Doa dan firman. Selanjutnya yang ketiga, yaitu bagaimana agar kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, yaitu melangkah ke arah kebenaran. Ulangan 13 ayat 4 di sana dikatakan bahwa kepadanya harus kamu berbakti.
Bahasa asli dari berbakti atau beribadah yaitu afat. Dan ini tidak hanya berarti ibadah di gereja, ya. Artinya sangat luar biasa, yaitu berbicara tentang melayani, bekerja untuk Tuhan, mengabdikan hidup untuk Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ibadah berbicara tentang seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah tujuan akhirnya. Bukan cuma taat, bukan hanya setia, ya, tetapi hidup sepenuhnya untuk Tuhan, hidup dalam jalan kebenarannya Tuhan. Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dapat kita tarik, ya, bersama bahwa ketika kita berkata bahwa kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan, itu berbicara tentang keseluruhan hidup kita, ya. Sehingga kerja adalah ibadah, pelayanan adalah ibadah, keluarga adalah ibadah, hidup sehari-hari adalah ibadah, dan semua itu merupakan jalan kebenarannya Tuhan. Sehingga ingat selalu hidup kita adalah ibadah, ya. Lakukan semua kebenaran Tuhan. Libatkan Tuhan dalam keputusanmu. Sehingga yang menjadi kesimpulannya yaitu apa? Perjalanan rohani itu bukan soal seberapa banyak kita tahu, seberapa sering kita dengar, tetapi apakah kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Dan untuk bisa berjalan kita butuh kasut kerelaan di dalamnya. Karena tanpa kerelaan kita bisa tahu tapi tidak melangkah. Kita mulai tapi tidak tetap berjalan, kita percaya tapi tidak menyerahkan hidup. Penegasan yang kita harus ingat selalu bahwa kasut kerelaan itulah yang membuat kita berani melangkah dalam ketaatan, ya. Membuat kita kuat melangkah dalam kesetiaan dan membawa kita melangkah sampai pada hidup yang menjadi ibadah, yaitu kebenarannya Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau rindu menyaksikan kesaksian, baik kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya macamnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kembali mengingatkan kepada kami bahwa pentingnya kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan ini menjadi komitmen dalam kehidupan kami mau tetap setia, kami mau tetap taat, kami mau tetap berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau ajarkan kami agar kami selalu berpegang kepada Engkau, berjalan di jalan-Mu Tuhan, dan terutama berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan keluarga GPD El Shaddai Magelang hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dan hidup yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami semua dan menyerahkan dirinya untuk kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Ini yang menjadi doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.